Sobat Garasi, jumpa lagi dengan saya Bung Dasi dalam acara Garasi Garda Koperasi, sebuah tayangan inspirasional yang mengupas tuntas tentang perekonomian kerakyatan Indonesia, yaitu koperasi. Nanti kita akan tahu garda-garda koperasi yang berprestasi di seluruh Indonesia. Hebat bukan? Nah, sekarang Bung Dasi ada di Jawa Tengah, tepatnya di ibu kota Jawa Tengah, yaitu Semarang. Nanti kita akan tahu garda koperasi kita kali ini. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu ada apa aja di kota Semarang. Yuk! Sampoko! Ayo! Lawan sewu. Ranginang. Sobat Garasi, wingko babat asli Semarang. Manyos. Bungkusannya beda, pasti rasanya juga beda. Nah, Sobat Garasi, tadi kita udah lihat kan ada apa aja di kota Semarang. Nih, Bung Dasi beli oleh-oleh. Nah, sekarang Bung Dasi akan ngajak Sobat Garasi di rumah untuk melihat siapa sih garda koperasi kita kali ini. Tetap terus ikutin Bung Dasi ya. Ayo. Nah, Sobat Garasi, sekarang Bung Dasi ada di PT Sriboga Ratu Raya. Dengar-dengar sih katanya PT Sriboga ini mempunyai koperasi binaan. Penasaran kan seperti apa? Makanya tetap terus ikuti Bung Dasi. Ayo! Permisi Ibu, mau ketemu dengan Ibu bisa? Oh ya, terima kasih ya. Permisi, bisa bertemu dengan Ibu Rika? Saya Rika. Oh, Ibu Rika? Saya Bung Dasi dari Garasi, Bu. Apa ya Garasi ya? Garasi itu adalah garda koperasi, Bu. Oh. Silakan duduk. Iya. Aduh. Apa yang bisa dibantu, Mas? Bagaimana PT Sriboga ini kok bisa mempunyai koperasi binaan ya, Bu ya? Sriboga sendiri sampai saat ini punya 26 koperasi. Nah, 26 koperasi ini masing-masing tersebar di area Jogja, Semarang, Panturbar, Panturtim. Baru-baru ini koperasi binaan itu sendiri dibentuk dalam satu wadah lagi
yang menaungi mereka, yaitu koperasi sekunder. Idenya adalah agar lebih mudah kita dalam melakukan pembinaan kepada koperasi-koperasi tersebut. Idenya kami adalah kami ingin agar keuntungan dari Sri Boga itu bisa kita berikan kembali kepada pelanggan-pelanggan kita dengan cara memberikan semacam sosial, tanggung jawab sosial kita kepada pelanggan seperti apa. Dan salah satunya adalah bagaimana kami bisa mengembangkan atau membesarkan koperasi-koperasi yang ada dalam binaan kami. Kalau dari riwayatnya, dari sejarahnya sebenarnya koperasi itu dibentuk sudah dari awal tahun 2004 ya. 2004 itu dibentuk pertama di Jogja. Kita menamakan Koparomeo, Koperasi Mie Ayam Yogyakarta. Sekarang Koparomeo itu menjadi sebuah koperasi yang paling anggotanya itu paling besar di antara koperasi-koperasi binaan kita yang lain. Kami di sini merasa kita wajib untuk istilahnya bermitra dengan para pelanggan kita. Jadi tumbuh besarnya pelanggan berarti juga akan berpengaruh terhadap tumbuh besarnya Sri Boga. Kami ingin si pelanggan itu bukan hanya sebagai suatu objek dari kita, tapi dia sebagai sebuah subjek yang mana mereka menjadi partner. Jadi mereka nanti kalau kita bina mereka besar, itu kan juga menjadi keuntungan bagi kita juga. Jadi tidak hanya kita melakukan semacam transaksi saja, tapi kita ingin agar koperasi itu bermitra dengan kita, besar dengan kita, dan kemudian juga diharapkan menjadi brand ambassador dari Sri Boga. Waduh, Ibu, terima kasih ya Bu atas informasi-informasi. Sekarang Bunda sih mau langsung ke koperasinya, Bu. Cepat banget. Ah, iya. Mau diantar nggak? Enggak usah, Ibu. Oh, Bunda iya, sih bisa sendiri. Terima kasih atas Iya. kunjungannya. Iya, Ibu. Iya. Mari, Ibu. Mari, Bapak, mari. Ibu semuanya mari. Permisi. Silakan masuk. Bapak bisa bertemu dengan Bapak Mulyadi, Ketua Koperasi Karya Boga? Ya, saya sendiri. Apa? Perkenalkan, saya Bundasi dari garasi, Bapak. Garasi? Apa itu garasi ya? Garasi itu adalah karya koperasi, Bapak. Silakan duduk, mangga Boga. Mari, Pak, mari. Aduh. Jadi gini, Pak. Bundasi ingin menanyakan beberapa pertanyaan, boleh, Pak? Boleh. Pak, bisa diceritakan nggak nih, Pak, awal mula berdirinya koperasi ini, Pak? Koperasi Karya Boga ini berdiri pada tanggal 14 Agustus tahun 2003, Iya. di mana ini merupakan inisiatif dari para pengusaha roti yang ada di Desa Bugo, di mana mereka ingin membuat satu wadah yang bertujuan untuk paling tidak meningkatkan atau menumbuhkan rasa tali persaudaraan, rasa tali silaturahim antar para pengusaha yang ada di Desa Bugo ini. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah mereka ingin meningkatkan kesejahteraan dengan adanya koperasi ini. Di samping itu juga dengan adanya koperasi ini, para anggota bisa meningkatkan SDM-nya, terutama dalam pembuatan roti, karena kami dalam melaksanakan kegiatan koperasi ini didampingi oleh PT Sri Boga Ratu Raya sebagai mitra kami, di mana banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh Sri Boga dalam pendampingan ini, terutama dalam hal peningkatan produksi, di mana banyak sekali pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh PT Sri Boga Ratu Raya kepada para pengrajin roti yang ada di Desa Bugo ini. Jadi pada tahun 2003 tersebut, ketika awal pembentukan koperasi ini, ada sales dari PT Sri Boga Ratu Raya yang mewilayahi di daerah Jepara ini ketemu dengan kami, kemudian menawarkan satu bentuk kemitraan antara koperasi dengan PT Sri Boga Ratu Raya, dan akhirnya kita sepakat untuk bermitra dengan Sri Boga. Jadi koperasi ini unitnya ada beberapa, diantaranya adalah simpan pinjam, kemudian yang kedua adalah pengadaan bahan baku,
kemudian yang ketiga adalah pengadaan peralatan produksi, yang keempat adalah pelayanan listrik, pembayaran listrik, rekening listrik. Jadi awal berdirinya koperasi kita memiliki anggota 30 orang. Di tahun 2003 itu kita membuat koperasi dengan anggota 30 orang, dan sekarang ini pada tahun 2008 anggota koperasi sejumlah 76 anggota, dan kesemuanya itu adalah pengrajin roti yang ada di Desa Bugo ini. Program ke depan untuk memajukan koperasi ini adalah meningkatkan SDM daripada pengelola. Kemudian yang kedua, kita ingin membuat satu semacam blog di internet yang berkaitan dengan sentra industri roti ini. Kemudian di samping itu juga kita ingin membuat satu industri roti. Bukan berarti kita ingin bersaing dengan anggota, bukan, namun kita ingin membuat industri roti yang modern. Bapak, terima kasih banyak ya Pak atas informasinya. Sama-sama. Sekarang Bung Dasi mau melihat anggota koperasinya Pak. Ya, silakan. Permisi Bapak, mari semuanya. Sobat Garasi, tadi kita udah lihat kan seperti apa koperasi Karya Boga. Jangan kemana-mana, tetap di acara Garasi ya, karena setelah ini Bung Dasi akan ngajak Sobat Garasi di rumah untuk melihat anggota-anggota koperasinya. Tetap terus ikutin Bung Dasi ya. Sobat Garasi, masih bersama saya Bung Dasi dalam acara Garasi Garda Koperasi, sebuah tayangan inspirasional yang mengupas tuntas perekonomian kerakyatan Indonesia, yaitu koperasi. Sekarang Bung Dasi akan mengajak Sobat Garasi di rumah untuk melihat anggota koperasi Karya Boga. Penasaran kan? Terus ikutin Bung Dasi ya. Ayo. The subliminal mindfuck America. Welcome to a new kind of tension all across the alien nation. Everything isn't meant to be okay. Television dreams of tomorrow. We're not the ones I'm meant to follow, but that's enough to argue. Permisi. Oh iya. Pak, bisa bertemu dengan Bapak langsung? Aku kebetulan saya sendiri. Oh, perkenalkan Pak, saya Bung Dasi dari Garasi Bapak. Oh gitu. Iya. Ada apa ya? Oh, saya dengar Bapak adalah salah satu anggota dari koperasi Karya Boga ya Pak? Betul. Bisa kita ngobrol-ngobrol ya Pak? Bisa? Ya. Saya silakan. Ya, mari. Mari. Aduh. Pak, bisa diceritakan nggak Pak asal mulanya Bapak mendirikan usaha ini Pak? Awal mulanya kami sekitar tahun 97-98. Awal itu memang kami tidak berdomisili di desa setempat. Cuman kebetulan saya kelahiran desa setempat, pulang dari Semarang. Terus kita berupaya untuk membuat roti, belajar kecil-kecilan gitu. Tapi alhamdulillah setelah ada sedikit pemasaran, tapi dikala itu saya keluar sendiri, jadi itu nyalesin sendiri sampai ke Rembang, Blora. Nah setelah itu hampir 2 tahun, ya kurang lebih lah 2 tahunan. Di situ ada kemitraan yang namanya PT Sri Boga Ratu Raya, sehingga kita mengalihkan ke bahan tepung terigunya dari Sri Boga Ratu Raya, sehingga terbentuklah di situ ada di paguyuban. Atas dibentuklah terjadi koperasi atas bimbingan dari Sri Boga Ratu Raya. Sampai sekarang menjadi kemitraan. Nah, sehingga kami sepakat dengan istri pada saat sales keluar sendiri, kita putuskan untuk membuat sendiri di rumah. Gini Bung Dasi, pada saat itu kita waktu menjadi sales bersama ibu, ya kebetulan di situ ada terbentuk paguyuban, terus dibentuk lagi untuk koperasi. Saya sangat tertarik di koperasi tersebut, sehingga kami berupaya untuk
bergabung dengan koperasi dengan harapan untuk menambah wawasan lebih lanjut. Karena di koperasi itu kami sendiri lihat sering kali ada bimbingan-bimbingan Bung Desi, ada istilahnya apa ya, penyuluhan-penyuluhan, sehingga kami sangat tertarik sekali untuk bergabung dengan koperasi, sehingga saya pun menjadi anggota koperasi. Di situ bisa terarah. Manfaatnya alhamdulillah banyak sekali, karena yang gini Bung Desi, tadi sudah saya katakan bahwa di koperasi itu kan tidak hanya di untuk pengolahan di bidang kerotian dan lain sebagainya, karena di situ ada bimbingan-bimbingan ke depan kita berkarya untuk roti itu tujuannya untuk apa, ya termasuk ke kategorinya di pendidikan, di ekonomi jelas, jelas dalam bantuan-bantuan secara moral maupun material itu jelas banyak kita dapatkan dari kegiatan koperasi tersebut. Kalau global itu kita perkirakan ya sekitar untuk labanya ya hampir 2,5 juta sampai 3 jutaan dalam sebulan. Untuk saran saya untuk pengurus yang diberikan nanti gimana ke depan bisa berupaya untuk mandiri. Tapi kalau belum bisa mencapai kemandiriannya, ya berupaya untuk pendekatan dengan instansi pemerintahan. Karena apa? Itu kan sebagai tanggung jawab pengurus, tapi justru terutama tanggung jawab anggota. Tanpa ada tanggung jawab anggota, tentunya pengurus juga nggak bisa. Dan gitu, betul. Waduh, Bapak, terima kasih Pak ya atas informasinya. Sekarang Bung Dasi mohon pamit ya Bapak ya. Iya, saya juga terima kasih banyak atas segala sesuatunya, wawancaranya semua. Saya betul-betul terima kasih. Iya, saya Bapak. ucapkan selamat jalan. Iya Bapak, semoga usaha Bapak makin sukses Bapak. Amin, 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 Iya amin, Bapak. amin. Permisi Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Ibu bisa bertemu dengan Ibu Ika? Oh iya, saya sendiri. Oh ya Ibu, perkenalkan, saya Bung Dasi dari garasi Ibu. Iya, silakan. Saya Oh iya. Aduh. Boleh saya ngobrol-ngobrol nih Bu? Iya, bisa. Bu, bisa dijelasin nggak Bu? Tahun berapa Ibu memulai usaha ini Bu? Ini dari tahun berapa, Mas? Oh, Tahun 2000. 2000. Iya. Usahanya kecil-kecilan. Dari pertama itu ya 5 kilo. Oh iya, 5 ke kilo. 5 kilo. Terus tiap tahun naik lagi. Terus bisa beli loyang ini. Dulunya kan loyangnya kecil-kecil. Oh, loyang kecil-kecil. Opennya open TV Iya, gitu. iya. Lah terus sekarang bisa seperti itu, opennya open yang besar 2 meter, pakai LPG. Pak, bisa dijelasin nggak Pak, kapan Bapak memulai atau masuk ke koperasi ini Pak? Oh gitu ya, Iya, ya. Kalau nggak salah itu seingat saya tahun 2006. Iya. Nah, saya masuk koperasi buku yang namanya Karya Buga ini. Oh iya. Nah, karena apa? Karena memang saya itu berminat masuk koperasi. Di situ menampung, Karya Buga itu menampung warga masyarakat desa Bu yang punya usaha, usaha kecil-kecil seperti saya ini. Dan situ ada program yaitu simpan pinjam yang diselenggarakan oleh koperasi. Nah, karena kami itu kepengen mengembangkan usaha sehingga kami pinjam modal di situ dan kami masuk menjadi anggota sejak tahun 2006 sampai sekarang. No, karena manfaatnya koperasi itu banyak sekali. Iya, manfaatnya. Karena apa? Koperasi kan kita itu walaupun menjadi anggota, tapi kan kita juga berhak memiliki koperasi tersebut. Tidak hanya pengurus saja, semua anggota dan pengurus kita selalu bekerja sama. Karena apa? Koperasi milik kita, bukan milik pengurus, bukan milik anggota, milik kita bersama. Nah, kenapa? Karena di sini bahwa di Sabuga itu banyak usaha roti, sehingga ditampung menjadi satu, kita bentuk koperasi. Oke. Sehingga apa? Kalau mau sudah ada wadahnya itu lebih enak. Manfaatnya memang banyak sekali ya. Yang kami rasa itu jelas satu adalah kesejahteraan untuk masalah modal ini. Untuk modal ya Pak ya? Jelas modal itu yang pertama. Ada lagi Yang Pak? kedua adalah memang setiap bulannya kita selalu mengadakan pertemuan. Anjang sana silaturahmi di antara pengurus dan anggota yang lain. Di situ isinya pertemuan rutin itu membahas banyak sekali.
Ya, istilahnya untuk menilai sampai di mana sih koperasi saya ini. Saran dan pesan dan kesan yang dari kami selaku anggota. Iya. Ya memang satu adalah kesan itu mudah-mudahan koperasi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oh iya. Dan kami harapkan mungkin dari pemerintah bisa membantu modal lah untuk pengembangan koperasi yang ada di desa kami ini, khususnya yang di koperasi kami ini Karya Boga. Aduh, Ibu, terima kasih ya Ibu atas informasinya. Bapak, terima kasih. Ya, Bung Dasi mohon pamit dulu. Semoga usaha Bapak Ibu makin lancar. Amin. Makin sukses. Permisi Ibu. Nah Sobat Garasi, tadi kita udah lihat kan cerita kesuksesan koperasi Karya Boga. Kesuksesan memang susah diraih, tapi yang paling sulit adalah mempertahankannya. Saya Bung Dasi mohon pamit, tapi jangan lupa saksikan terus acara Garasi minggu depan. Karena Bung Dasi akan ngajak Sobat Garasi di rumah untuk keliling Indonesia. Garasi, Garda Koperasi. Permisi Bapak, Bapak semuanya, dadah. Semuanya produk luar. Soal kualitas, nggak bohongin Sob. Lo lihat juga dong sepatu gua men, dari Eropa men. Wih mahal. Ye. Gue minder. Sepatu lokal. Tapi lu berdua mesti temenin gue ke mall. Beli sepatu luar, biar pede depan Dona ya. Hai Don. Boleh pinjam laptopnya nggak? Buat browsing sepatu import terbaru. Masih import minded. Ketinggalan jauh.